Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat di seluruh Indonesia. Kami CGP Angkatan 9 akan mempraktekkan coaching hari ini. Saya Juliana sebagai pengamat, Pak Jemei sebagai coach, dan Eva Ristadini Octavia sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Jem. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Ibu. Luar biasa sekali meskipun cuacanya panas, tapi sangat mendukung untuk kita berdiskusi sepertinya Ibu. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Nah, Bapak ini kan mau melakukan coaching. Iya Ibu. Nah, saya ini diminta untuk jadi supervisor. Iya. Nah, sebelum saya mengamati proses coaching Bapak, nah ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari proses ini Pak nanti. Baik Ibu. Nah, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, mohon izin sebelumnya ya Pak. Silakan. Nah, nanti pada saat Bapak melakukan coaching, nah saya ini sebagai observer Iya. memiliki rubrik penilaian ya Pak ya. Iya. Dan saya akan mengamati beberapa hal Iya. berdasarkan rubrik penilaian. Nah, seperti apakah Bapak sudah melakukan coaching dengan lancar, Ya. menggunakan alur Tirta, melakukan konsep rasa. Ya. Nah, bagaimana Bapak sebagai coach menerapkan mindfulness Ya. sebagai bentuk kehadiran penuh Ya. dalam proses coaching dan menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, terhadap coach ya. Ya. Jadi saya juga akan mengamati apakah prinsip coaching sudah Bapak terapkan, yaitu prinsip kemitraan. Ya. Nah, proses kreatif dan berfokus pada pengembangan potensi. Nah, rubrik penilaian ini juga saya akan mengamati sebagaimana coach merespon pertanyaan dari Bapak melalui coach ini ya Pak ya. Ya. Nah, sebelum ke proses coaching ini ya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Bapak. Ya. Nah, boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti ada proses coaching. Nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh ya. Ya. Oh, baik. Nah, kan ada kehadiran penuh. Terus Mengajukan pertanyaan berbobot dan dengan aktif Ibu. oh ya, jadi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang Bapak ingin saya amati lebih spesifik? Kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh ya. Oh, baik. Mengapa Pak memilih untuk mengembangkan kompetensi ini? Supaya lebih memahami konsep, kemudian pemikiran, dan juga persoalan-persoalan yang akan disampaikan oleh coaching. Oh, baik. Nah, apa harapan Bapak melalui proses observasi ini? Baik untuk Bapak sebagai coach maupun untuk coachee Bapak. Baik, kalau harapan saya bisa mengetahui persoalan yang juga tentunya berimbas pada diri saya, dan juga saya bisa mempelajari hal-hal ini terkait juga pengembangan diri saya dan juga pemantapan termasuk proses-proses yang saya lakukan di sekolah hidup saya. Baik Pak. Berarti kita sudah berada di sisi ujung ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati Bapak Ya. dan saat melakukan proses coaching dan setelah proses coaching akan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan kembali dengan Bapak. Baik Ibu. Selamat siang Ibu Rita. Selamat siang Pak Jem. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik Pak Jem. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa siang hari ini meskipun cuacanya agak panas, tapi tidak mengurangi semangat untuk terus berjuang. Artinya untuk kita berdiskusi ya. Iya, siap Pak Jem. Ini kayaknya ada perubahan dalam diri Ibu Rita. Sudah lama tidak ketemu. Itulah Pak Jem. Kebetulan nih ketemu sama Pak Jem. Jadi ada hal yang mau saya bicarakan juga nih sama Pak Jem nih. Wah, ini apa nih pada siang hari ini mau didiskusikan bersama nih ketika bertemu dengan saya ini? Ada hal yang baru kah atau bagaimana? Pak Jem, sebenarnya hal ini terkait masalah sih Pak Jem, terkait masalah di sekolah. Jadi gini Pak Jem, kita kan udah belajar nih tentang
jumlah yang sudah mengetahui tentang budaya positif itu jauh lebih sedikit daripada yang belum mengetahui. Jadi sebagian besar guru di sekolah saya itu mereka pasti masih pakai budaya lama, disiplin yang menghukum dan sebagainya. Kan kalau dengan kita itu kayak sesuatu ada yang bentrok gitu dengan saya. Nah itu masalah saya Pak. Ini sangat menarik sekali. Nah, dari nanti pada akhir dari diskusi kita nih, bincang-bincang kita, apa sih yang mau Ibu katakan? Jadi Pak, saya harap nanti setelah kita bincang-bincang, diskusi, saya harap di akhir nanti saya akan dapat solusi nih Pak dari masalah saya berupa bagaimana sih saya harus menerapkan disiplin positif itu dan bagaimana supaya teman-teman saya juga setidaknya warga sekolah saya semuanya bisa menerapkan disiplin positif dengan pemahaman yang sama seperti Kang Ade gitu Pak. Oke, Ibu. Jadi Bu Rista, ini terkait hal tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana budaya positif, kemudian ada yang baru masuk ke dalam hal ini. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait yang disampaikan tadi? Pak, terkait disiplin positif ini ya Pak ya, saya sudah melakukannya masih dalam skala kelas Pak. Karena kan saya wali kelas, jadi di kelas itu saya sudah bersama anak-anak saya, siswa-siswa saya itu sudah membuat tentang keyakinan kelas. Kami juga sudah berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas, di mana saya menanamkan pada anak-anak saya itu bukan lagi hukuman, tetapi restitusi dan juga kami berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal Pak. Jadi di kelas saya itu sudah tidak ada peraturan kelas, melainkan sudah dirubah menjadi keyakinan kelas gitu Pak. Menarik sekali ini kalau teruskan ini. Lalu ini kan tentu ada skala ya, Iya, ada Pak. skala yang mau dicapai, artinya 1 sampai 10 nih. Kira-kira Ibu ini sudah bersama para murid ya, bersama Ya. para murid, kemudian yang nanti akan dilibatkan sudah masuk dalam pon yang mana? Kalau saya Pak, Bapak ada skala 0 sampai 10, saya itu masih pada skala 4 Pak. Karena saya merasa penerapan itu masih di dalam kelas saya saja Pak. 1 di antara 18 kelas Pak. Jadi 30 di antara 600-an siswa. Jadi itu masih sangat rendah sekali kalau menurut saya, bahkan belum sampai setengah. Nah, karena itu makanya saya menetapkan bahwa apa yang sudah saya lakukan ini masih di skala 4. Ya. Oke, berarti itu penerapan ya. Berarti kok bisa demikian Ibu? Karena gini Pak, saya untuk masuk ke skala yang lebih tinggi lagi, nah itu tadi Pak, saya bentroknya dengan warga-warga sekolah yang lain, wali kelas yang lain yang memang belum mengenal budaya positif itu seperti apa gitu. Mereka masih menerapkan disiplin, kamu salah, kamu dihukum. Nah, hukumannya misalnya nih anak ini telat, hukumannya disuruh bawa tanah bakar. Padahal menurut disiplin positif itu kan adalah 2 hal yang bertentangan gitu kan Pak. Nah itu bentroknya di situ, karena warga sekolah yang lain itu belum mengenal disiplin positif itu Pak. Oke, Ibu, ini kan Ibu tadi mengatakan, sudah mengatakan ya, Ibu sudah di poin 4. Tentunya pasti tidak di situ aja ya. Iya, Pasti Pak. mau main itu bahkan mungkin tembus sampai 10 ya. Ya Pak. Karena ini kan juga dalam proses. Nah, kira-kira Ya. bagaimana itu? Mengejar skala ini tadi. Iya Pak, untuk mengejar skala itu setidaknya saya sampai 8 aja dulu ya Pak, tidak muluk-muluk. Nah untuk mengejar skala itu ya itulah tadi Pak, saya berusaha untuk mengenalkan disiplin positif itu dengan teman-teman saya, dengan rekan-rekan sejawat saya, misalnya melalui pembebasan atau diskusi-diskusi kecil biasa tentang ini loh disiplin positif. Nah positifnya apa? Nah anak-anak akan menjadi seperti apa kalau kita menerapkan ini gitu. Dan inilah yang terbaru dan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan belakangan ini itu Pak ini. Baik, bisa luar biasa sekali ya. Nah, dalam hal ini untuk mencapai skala-skala tadi tentunya kita tidak bisa sendiri. Kita perlu dukungan, perlu teman, bahkan mitra. Nah, ini seperti apa dukungan yang Ibu perlukan atau siapa-siapa saja yang dilibatkan untuk mendukung supaya proses ini bisa berjalan dengan baik? Ya baik Pak, kalau saya itu memang membutuhkan dukungan dari kepala sekolah saya. Soalnya kepala sekolah memang mendukung para CGP
disiplin positif, mengenalkan disiplin positif kepada guru-guru di sekolah. Jadi dukungan yang saya berikan dari kepala sekolah. Selamat siang Pak Jem. Selamat siang Bu Juliana. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, semangat dan tetap maju terus. Amin, terima kasih ya. Sehat selalu ya Pak ya. Ya Ibu. Oke Pak Jem, kan Bapak tadi sudah melaksanakan coaching ya. Ya. Gimana perasaannya? Waduh, perasaan saya senang, saya bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk pengembangan saya sebagai seorang guru dan juga proses saya ketika berhadapan dengan situasi seperti yang saya terjadi tadi. Ya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak Ibu tadi ya terkait kompetensi coaching tadi? Luar biasa Ibu, jadi dia sudah menyampaikan segala sesuatu yang memang menjadi keluhan dan juga dia bisa menyelesaikan sendiri persoalannya Ibu dengan tahap-tahap yang sudah direncanakan, kemudian tujuan yang mau dicapai dan juga saya tinggal menunggu hasil. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Ibu. Nah, saya mengamati tadi ya proses coaching yang Bapak dan Ibu lakukan tadi berjalan dengan sangat baik Pak. Nah, Bapak sudah menerapkan alur tirta dan Bapak juga sudah dengan teratur ya dan sudah menerapkan konsep serasa. Nah, saya juga mengamati Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yang dengan sangat baik. Nah, si coach juga merasa nyaman menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Nah, bagaimana pendapat Bapak terhadap hasil pengamatan saya? Luar biasa Ibu, ternyata banyak hal juga yang perlu saya perbaiki dalam hal ini ketika saya menjadi seorang coach. Ya. Setelah melakukan proses coaching ini, adakah rencana pengembangan Bapak untuk kedepannya terkait dengan performa Bapak dalam proses coaching ini? Ada Ibu. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan berbobot ini supaya lebih banyak menggali artinya persoalan-persoalan dan juga nanti bagaimana hasil yang akan dicapai dari proses itu. Ya, jadi semuanya ini saya catat dalam catatan supervisi akademik ya. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari semua proses yang sudah berjalan ini? Baik Ibu, yang sudah saya dapat dari semua proses yang sudah berjalan tentunya pembelajaran, pengimbasan dan juga proses yang bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi persoalan dan juga tentunya proses untuk pengembangan budaya positif di sekolah saya. Ya, luar biasa ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kita sudah sampai di ujung sesi ya Pak ya. Ya. Saya berharap Bapak dan saya Ya. lakukan bersama hari ini bermanfaat untuk pengembangan diri kita dan orang lain. Ya. Nah, dan saya juga menunggu pelaksanaan dari rencana pengembangan kompetensi Siap. coaching Bapak. Baik. Nah, tadi ya sekiranya Bapak memerlukan saya lagi, Ya. nah saya siap membantu. Siap Ibu. Nah, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu.